Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yu'badu bihaqqin fil wujudi illa iyyah. Al-karimilladzi man tawakkala alaihi kafah wa man amana bihi hadah wa man sa'alahu a'tahu ma tamannah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la dhidda lillah wa la walada lillah wa la walida lillah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu rasuluh sayyidu khalqihi wa khatamu anbiya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-makhsus bil maqamil mahmudil ladzi lam yaqum fihi siwa wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumin alqah. Allahumma atil a'marna fi ridhah. Amin. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-mubin asdaqul qailin syahru ramadhan alladhi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhu bihul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa baraka wasallam wa la'allallaha yanfa'u bihil mutakallima was-sami' fa yadkhulani fi syafa'ati hadzal nabiyyi syafi' wa yatarawwahan bi rahidalikan na'im. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat jamaah Langgar Darul Muttaqin, ketua masyarakat dan guru-guru agama serta para pemimpin-pemimpin keagamaan di jamaah ini yang ulun muliakan, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudari-saudari sekalian yang semoga kita selalu mendapatkan curahan rahmat, maghfirah dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini, hari yang ke-17 daripada bulan suci Ramadan ini, kita masih diberikan Allah taala petunjuk serta pertolongan dan kenikmatan, sehat walafiat dan iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini guna melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat subuh berjamaah dalam keadaan berpuasa. Dan sekarang kita mengadakan majlis taklim untuk menambah-nambah pengetahuan ilmu agama kita agar kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Karena kehidupan di dunia ini hanya dua yang paling penting, yaitu menuntut ilmu dan beribadah. Adapun yang lainnya kita niatkan untuk menunjang antara menuntut ilmu dan beribadah itu. Semoga apa yang Allah Ta'ala mudahkan kepada kita berupa amal-amal saleh ini adalah menjadi tanda dan alamat bahwa Allah Ta'ala meridai kita. Dan nantinya kita semuanya mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat kelak, mendapatkan surganya Allah Ta'ala yang disebut dalam Al-Quran wala ni'ma darul muttaqin. Surga itu adalah sebaik-baik tempat, negeri, rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Diriwayatkan bahwasanya ketika umat Rasulullah SAW ingin menyeberang jembatan atau sirat menuju ke surga, lalu mereka menangis dan takut karena melihat keganasan api neraka yang berada di jurang itu. Karena sudah banyak orang-orang kafir yang terjerumus atau terjun ke bawah itu, kadang-kadang melewati jembatan itu. Lalu ada malaikat menghampiri mereka. Kenapa kalian menangis? Karena kami sangat takut untuk melewati jembatan ini. Sudah banyak orang yang jatuh, gugur ke bawah. Lalu ujar malaikat, biasanya kalian di dunia kalau menyeberang lautan pakai apa? Biasanya kami pakai kapal. Nah, kan ada isi kapal. Iya, kapalmu. Di mana kapal kami? Yaitu di mana dahulu ikam di dunia sering melaksanakan salat berjamaah, yaitu langgar atau masjid. Lalu mereka minta kepada Allah agar masjid Langgar itu dihadirkan kepada mereka. Allah Ta'ala mengabulkan berbentuk menjadi kapal, sehingga itulah yang menjadi kendaraan mereka untuk melewati sirat menuju ke surga. Salah satu riwayat disebutkan itulah.
Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu masa ada seorang wali daripada wali Allah taala, beliau mendapatkan suatu keistimewaan, dapat melihat alam gaib, dapat melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Lalu beliau diperlihatkan Allah taala bentuk wujudnya iblis, melihat iblis, dan iblis itu dilihat sidin dengan menyerupai seseorang, artinya seperti manusia lah hitungannya. Tetapi keadaannya menyedihkan. Iblis tadi memberi maras. Pertama iblis itu dilihat sidin kurus, haring, muhanya pucat, matanya bangkur, iblis menangis, dan belakangnya patah. Ini kan beri maras lah. Nah, beri maras kisahnya ini kan orangnya, tampilannya itu menyedihkan. Akhirnya sidin memandiri ke iblis tadi. Kenapa aku lihat ikam ini menangis sampai bangkur matamu? Ujar iblis, gara-gara aku melihat umat Nabi Muhammad tulakan berhaji dengan ikhlas. Nah, jadi keikhlasan orang untuk berhaji itu, maulah iblis sakit hati sampai menangis bangkur matanya. Sedih benar, karena itu suatu kemajuan bagi umat Nabi Muhammad. Jakanya mereka itu melakukan demikian dengan tidak ada keikhlasan, nah maka aku senang ya iblis. Nah, dengan keikhlasan itu mereka tidak akan disia-siakan oleh Allah SWT, hingga aku sangat sedih melihat demikian. Jadi iblis itu melihat orang gembira, nyana sakit hatinya lah. Nah, melihat umat Nabi Muhammad ini disayang Allah, nyana sakit hatinya. Jadi keinginannya itu supaya sama-sama masuk neraka. Nah, ini sudah kada khawatir Paknya lepas di neraka kan, karena sudah diponis iblis itu jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Kada batal lagi kalau lepas dari neraka. Jadi apa lagi kesempatannya lagi? Hanya membawai supaya banyak isi kawan. Nah itu kan hirinya iblis kita tuh. Adik kita ini kan banyak ke surga, karena Nabi Adam kan asal di surga, lalu membawa zuriatnya ke surga. Lalu karena ia dengki, lalu diusahakannya ada nang tak tinggal daripada umat Nabi Adam, daripada kata Nabi Adam, dibawanya ke neraka. Nah begitulah prinsip mereka kan, dengan berbagai macam cara agar mempunyai teman sebanyak-banyaknya daripada manusia untuk bersama-sama di neraka. Kemudian lagi ujar orang wali tadi, kenapa aku lihat awakmu itu pina mengurus? Ada makankah? Atau karena geringgah? Nah, sakarinya jadi iblis, nama ulah jadi kurus awakku ini karena kuda yang dipakai oleh kaum muslimin untuk fisabilillah. Itu teriakan kuda tuh aku tak apa jawab semangatnya apa? Nah, itu kan. Nah, takajut-kajut itu nah. Nah, takajut-kajut. Kan mana kuda merengkik-ringkik itu kan ketika mereka dipakai untuk fisabilillah, aku jadi takajut-kajut. Nah, akhirnya apa? Awak mengurus jadinya kan. Kada dapat karuan lah, kada karuan, kada dapat karuan oleh guring kada karuan ya kan. Istirahat kada karuan, akhirnya awaknya mengurus. Jika digunakan itu untuk melakukan hal yang Allah Ta'ala tidak ridai, kepada maksiat ya iblis ini kuda digunakan, tentu aku akan senang dan gembira. Nah itu kan kuda ini kan kendaraan yang disayangi oleh manusia. Kita wani apa sepeda motor lah, atau mobil mana dipakai untuk fisabilillah. Nah maka itu mau oleh iblis jadi kurus karing, ada karuan rasa iblis melihat keadaan demikian. Kemudian lagi jar wali Allah Ta'ala, kenapa ikam terlihat pucat? Pina menguneng muha kana awak pucat nih. Kenapa jadi kayak itu ha? Ujar iblis, karena aku melihat umat Nabi Muhammad mereka tolong menolong dalam taat ibadat. Nah ini kan berarti kita langgar inilah. Nah dapatnya apa? Taburung banyu naik oleh. Nah padanya tolong menolong supaya langgar ini kawan masih dipakai nih. Nah dibelahkan apa? Nih lantai bertinggi oleh. Alhamdulillah kan ya tetap kawan melaksanakan lah. Jadi pahalanya ini tak banyak pada biasa kan. Karena ada lapahnya. Nah, jar usul kaidah usul fikih, as-sawab bi qadri ta'ab. Pahala itu sekadar seapa lapahnya kita menggawe ibadah. Nah, amunnya kita kada lapahnya, ya sekadar itu aja pahalanya. Ketika dilapahi Allah Ta'ala, tetap yang kuat, semangat, hadir bersama-sama, sini bertolong-tolonglah untuk mengadakan majlis taklim di langgar ini, maka pahalanya akan bertambah-tambah berkali-kali lipat. Ya, semoga semuanya diberkahi oleh Allah
Subhanahu wa taala. Walaupun diuji Allah taala tapi yang istiqomah melaksanakan kegiatan di bulan puasa ini, tarawih dan sebagainya lah. Nah, salat berjamaah. Nah, itu jadi ketika umat Islam tuh tolong menolong dalam taat, itu jadi iblis aku menjadi pucat jadinya kan. Awakku ini pindah kalikiran muha kuning jadinya kan. Jakanya mereka maksiat aku senang benar jadi iblis ketika orang bertolong-tolongan dalam maksiat, himbong benarnya. Nah, itu kan ketika berbalikannya bukannya bertolong-tolong dalam maksiat tapi bertolong-tolong dalam taat ibadah kepada Allah, maka iblisnya menjadi pucat muhanya lakonnya. Nah, itu pang jadi orang wali tadi, kenapa belakangmu itu jadi patah? Beri maras benar kan patah belakang nih. Awak sudah mengaku risaan, patah pulang belakang pulang. Kenapa jadi patah terlihat belakangmu itu? Nah, sakalinya gara-gara aku mendengar umat Nabi Muhammad itu membaca kepada Allah Ta'ala seperti doa ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu biha husnul khatimah. Itu bacaan itu jadi bisa aku takutan benar sampai belakangku patah. Nah, kayak dipukul orang di belakang atau ditimpas orang hingga patah belakang iblis. Kenapa? Gerang jadi berbahaya iblis takutan dengan doa itu. Karena iblis ketika umat Islam itu umat Muhammad itu membaca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah atau Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Pokoknya minta agar diberikan Allah Ta'ala husnul khatimah. Arti husnul khatimah itu ketika wafat tetap beriman. Keimanan itu jangan dicabut sampai ke mati. Nah, ketika hamba itu mengatakan demikian, ujar iblis aku khawatir ini itu telah pintar. Karena kecerdasannya ini tahu bahwasanya yang penting hidup kita ini adalah matinya husnul khatimah. Biar kayak itu aja kancangnya ilmu, kancangnya amal kan amal matinya husnul khatimah sia-sia. Kita cerita-cerita dalam Al-Qur'an kan ada orang-orang yang demikian kan. Nah, itu matinya husnul khatimah gara-gara dia digoda oleh iblis pada banyak ilmunya, banyak amalnya. Tapi rupanya dalam kehidupan sehari-hari kada bisa meminta Tuhan supaya diberikan husnul khatimah. Nah, sehingga doa itu sangat bagus sekali dibaca. Jadi kita baca doa itu sama kita memukul iblis sampai patah belakangnya. Bila kita minta kepada Allah Ta'ala agar diberikan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah dengan berkat semua amal-amal yang telah terlewat terjadi pada diri kami. Ya Allah biha, itu arti biha itu kan segala perkara-perkara yang telah terlewat dari kami berupa amal saleh dan kebaikan-kebaikan lah yang telah terjadi pada diri kami. Ya Allah, berikan kami jud alaina, berikan karunia atas kami bihusnil khatimah dengan kewafatan dan keadaan iman yang baik, iman yang sempurna. Lebih penting lagi kan ketika ajal menjemput. Nah, permintaan itu sangat bagus sekali dan sangat menakutkan bagi iblis. Sehingga orang yang meminta husnul khatimah adalah orang yang sudah pintar, orang sudah mengerti kehidupan itu adalah ketika berpindah daripada alam dunia ke alam barzah, itu adalah dalam keadaan yang paling penting, yaitu masih membawa iman. Nah, juga ceritanya kan iblis itu takutnya lah kepada orang-orang yang sering membaca atau meminta kepada Allah diberikan husnul khatimah. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan bahwasanya ada seseorang laki-laki di zaman Bani Israel, dia ingin keluar dari kampungnya menuntut ilmu ke tempat yang jauh, sejauh-jauhnya ingin menuntut ilmu. Padahal di kampung situ ada seorang nabi, yang dia itu nabi itu kan mendapatkan ilmu dari Allah SWT dan bisa mengajarkan kepada umat. Tapi nabi itu kan kada perlu dia mengajak orang untuk menyaksikan dia sebagai rasul. Jadi kan kalau nabi itu kada ada tabliknya, menyampaikan itu ada. Jadi kan ada berarti rasul tadi dulu sudah itu nang diikuti sebagai orang nang dijadikan syahadat nang kedua itu kan bahwa orang itu adalah Rasulullah. Jadi kan seorang nabi itu di zaman bahari itu mengwatakan lawan nabi atau rasul nang tadi dulu nang sudah dijadikan rasul di tempat itu. Dan nabi ini kan yang boleh mengatakan dirinya kepada orang bahwa dia adalah seorang nabi agar orang berhati-hati yang ketulahan nantinya. Dan bisa juga nabi itu menyembunyikan dirinya. Yang tamsil kita wah ini mungkin wali lah. Dari itu kan ada belum nabi terakhir dia belum jadikan ada nang nabi pun. Ada kita wah ini kan kayak pajak alimnya manusia kata kau jadi nabi. Karena nabi sudah ditutup dengan nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di Jan Bahari. Lalu ketika itu nabi ini kan maras menuntut ilmu berjauh-jauh. Padahal kan ada aja nabi nih yang akan mengajarkan ilmu yang luar biasa kepada pemuda tadi atau seorang laki-laki tadi. Lalu sang nabi ini mengirim pesan pada orang itu kan,
Artinya datangi aku nah. Bujurkan kisahnya ikam hendak tulak ke tempat yang jauh mencari ilmu. Nah, setelah laki-laki atau pemuda itu datang kepada Nabi, lalu Nabi itu pun menyampaikan, artinya aku ini seorang Nabi, kan Allah Ta'ala berikan ilmu. Tapi Nabi itu ada wajib tablik, membuat manusia untuk mengikutinya sebagai Rasul. Kalau Rasul itu kan sebagai pemimpin masyarakat. Tapi Nabi itu menjelaskan sesuatu, menyampaikan kepada orang bahwa seorang Nabi, agar orang berhati-hati jangan menentang kepadanya. Artinya agar dihormati lah, karena menghormati Nabi itu kan ada suatu tanda keimanan. Nah, sehingga ketika itu Nabi itu bertakun, bujur kayak ikam hendak tulak jauh mengembara mencari ilmu. Bujurai ujar pemuda itu. Nah, ujar Nabi, aku akan berikan pesan kepada engkau 3 macam. 3 macam pesan kepadamu, bila engkau mengamalkan, maka ikam mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Pokoknya ilmu orang terdahulu dan ilmu orang yang akan datang itu sudah terkumpul di 3 perkara ini. Bila kawa ikam amalkan bujur-bujur, maka ikam sudah alim jadinya kan. Biar kada bisa mengembara ke tempat yang jauh-jauh. Bila kuat mantap amalkan 3 ini, maka ikam menjadi orang yang alim besar sudah. Kemudian inggih ujar pemuda itu, ulun minta pian berikan ilmu itu kepada ulun. Pertama ujar sang Nabi tadi, khafillaha fi sirri wal alaniyati. Tanamkanlah di hatimu merasa takut kepada Allah walaupun keadaan ikam surangan atau keadaan ikam dilihat orang. Tanamkan di hatimu rasa takut kepada Allah waktu surangan atau waktu ada orang lain. Nah, ketika kawan kayak ini kan orang ini berarti sangat ingat kepada Allah. Jadi kan ada muraqabahnya lah, merasa diintai oleh Allah Ta'ala. Apalagi musyahadahnya kan rasa menggenang ke Allah Ta'ala terus menerus, hingga menghasilkan rasa takut kepada Allah bagaimanapun keadaan. Luar biasa ini kan engkau melakukan ini. Bahari ada seorang wali Allah Ta'ala, Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Biasanya kan ada baca Fatihah lah. Nah, 4 wali kan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidi Ahmad Al-Badawi, Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, Sayyid Ibrahim Ad-Dasuki. Nah, Fatihah lah. Nah, dibaca rajin ke setiap subuh atau pagi sore lah dibaca doa itu kan. Nah, ada Fatihahnya aja lah. Itu sering dibaca aja. 4 orang wali kutub. 4 orang wali kutub. Sayyidi Ahmad Ar-Rifai salah satunya kan. Beliau ini lagi kakanak menuntut ilmu kan dengan Mamarina Sidin ceritanya itu kan. Nah, seorang Mamarina Sidin itu orang alim juga mendidik. Lalu Mamarina Sidin sekaligus Pak Guruan ini kan sayangnya lawan Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Pada Sayyidi Ahmad Ar-Rifai masih kakanak, anggaplah 7 tahunan atau lebih lah, masih kakanak. Rupanya lah belajaran itu gebong aja, nang Tuhan, nang anom kan kumpulan aja. Nah, Sidin melajari itu. Cuma Sidin ini melebihkan pada nang lain. Nang tuha-tuha, nang sudah nang banyak ilmunya kan biasa aja Sidin. Tapi kepada Sayyidi Ahmad Ar-Rifai masih awal-awal belajar, nang masih jauh ketinggalan ilmunya kan ternyata Sidin kan perhatian Sidin lebih lah pada yang lain. Ini menimbulkan rasa penasaran oleh murid-murid yang lain. Kenapa? Jadi kakanak ini kan dilebihkan oleh Pak Guruan tadi kan. Nah, pada suatu hari mereka pun menakuni kan, kenapa guru kan jadi murid pian yang paling halus ini kan pian istimewakan, pian lebihkan pada yang lain. Apakah keistimewaannya? Bukan memang mendengki atau hiripang lah, cuma kan ingin tahu kelebihannya di mana. Nah, lalu pada suatu waktu Guru Sidin tadi menyuruh murid-murid sabarataan agar membawa burung. Kan mungkin di daerah situ orang banyak aja burung, ini kan bertangkapan burung nih. Nah, bawakan burung yang siap dimakan, artinya kan nang kawari sebelah ini, dan lading sabilah. Nah, kan Pak Guru nyuruh kan pada masih keberatan. Muka dia dapat burung, muka di pasarnya kan. Burung nampak yang dimakan nih. Rupanya di situ orang biasa mendapatkan burung baca yang dimakan nih. Lauk pauk baca yang makan. Hari apa? Hari ano misalnya kan. Pagi-pagi kumpul berataan, bawakan seekor burung dan sabilah lading. Maka semua murid berataan datang mana? Masih nampak guruan karena guru minta apa namanya datangan. Sudah kumpul berataan. Apa guru sudah kami bawa sekarang nampian pinta semalam. Nah, kemudian jadi guru, aku perintahkan kepada ikam sabarataan sumbalih burung ini di tempat nanti kira ikam kada dilihat orang. Nah, di tempat ikam kada ketahuan orang, bisa ikam mencari akalan kan. Di tempat yang tersembunyi, nang kira orang tidak melihatnya. Nggih guru ya padanya kan. Macam-macam bepetak, ada nang dipetak di
kamar oleh jadi melihat sembelih burung kan. Ada yang bapak di tengah padangnya orang hadaan paling-palingan sudah sembelih kan hingga buah pohonnya besintok kan. Ada yang berpajal di bawah kumpainya kan. Pokoknya kira kada ada melihatnya. Guru nyuruh kayak itu atau di jamban namanya. Nah, bisa semua murid-murid melaksanakan perintah guru, burung tadi semuanya berhasil disembelih. Nah, datangan pulang jaka jam sekian kan berkumpul pernah biasa. Nah, ikong di mana mau nyembelih? Nah, di kamar. Ikong nyembelih mana? Di padang, di hutan. Ikong nyembelih mana? Di dalam kumpai kan. Nah, dalam kumpai berpadak di mana di kumpai nih. Nah, ada yang di jamban dan seterusnya. Kan singkat cerita, yakinlah ada orang yang melihat. Sekalinya yang paling halus Sayyid Ahmad Ar-Rifai burung baru disembelih. Baru disembelih burungnya kan masih kekuting mauti. Nah, kenapa ikam kada disembelihmu burung nih? Urun kada kawa melaksanakan nang pian perintahkan ujar pian syaratnya kan sembelih burung ini di tempat nang kada ketahuan orang. Ulun ka mana berdiam selalu yakin Allah melihat. Yang ketahuan bang apa nih? Yang ketahuan orang. Jadi orang yakin ke mana aja berpetak ada terus Allah Taala yakin Allah Taala melihat terus. Jadi kalau orang beli ujar pian di tempat nang kada ketahuan orang, Allah Taala melihat terus. Nah, akhirnya kada berhasil melaksanakan. Nah, akhirnya ujar yang guru ini kisahnya kan menjadi aku lebih perhatian kepada kakanak ini daripada ikam berataan. Karena kan maksudnya itu kan kawakah ikam nih berlindung daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Kata walau kan di mana berpetak di mana berdiam surangannya, tetapi Allah tak tahu kan. Itu keyakinan itu harus ditanamkan di hati. Bila kita tanamkan di hati, lalu kita ada rasa takut kepada Allah untuk bermaksiat atau melakukan hal yang Allah Ta'ala tidak meridainya. Walaupun kita surangan atau bersama orang banyak. Nah, itu tuh kisahnya kan. Atau kadang kita di hati lah, nah, kita waktu berkumpulan ini kan ya menjadi hati lah. Hal-hal yang akademik di hati kita kan apa-apa kalah kita lintas di hati kita kan orang ada yang tahunya. Namun kita wujud yakin takut kepada Allah lalu kita kadeweni lah kan. Di hati kita tuh ada satu terlintas yang kada bagus kan. Mau kita yakin Allah Ta'ala tahu kadeweni kita meneruskan lah atau memuasakan apa yang terlintas di hati tadi. Nah, begitulah. Jadi orang ini kelasnya muraqabahnya tinggi sekali kan. Apalagi musyahadahnya luar biasa. Kalau sudah muraqabahnya tinggi kan, maka musyahadahnya pulang. Nah, begitulah Sayyid Ahmad Ar-Rifai tadi. Sidin bujur-bujur mengamalkan dengan keyakinan Allah Ta'ala mengetahui hamba dimanapun dia berada. Nah, muraqabahnya itu kuat sehingga guru Sidin perhatian. Nah, akhirnya yang lain-lain kan mengerti, oh memang kakanak ini sudah tauhidnya itu sudah mantap mengenai pengamalannya. Nah, begitulah. Jadi bila kawa kita menanamkan rasa takut kepada Allah dimanapun kita berada, begitulah nasihat Nabi tadi kepada seorang pemuda tadi. Nah, kedua ujar Sidin wa amsik lisanaka anin nas la tudzakkirhum illa bi khairin. Tahan lidahmu daripada berbuat jelek kepada orang lain. Jangan engkau menyebut-nyebut orang lain kecuali dengan kebaikan. Menyebut baik-baik aja lah orang lain tuh, jangan menyebut keburukan orang. Nah, ini kan sulit juga lah. Nah, karena kita ini kan bila kata jahat kepada orang lain, maka berbalik orang lain pun akan jahat kepada kita. Artinya bila kita kata nyebut orang, karena dibalasakan Tuhan juga kita disebut orang juga kan. Nah, itu. Jadi jaga lidah daripada menyebutkan keburukan orang lain. Nah, sulit juga malang inilah, mengamalkan ini sulit juga kan itu. Jadi si pemuda tadi menerima ilmu yang kedua itu, yaitu jagalah lidah, jangan menyebati orang. Walaupun yang disebut itu kada terlihat loh nih, kada ada di hadapan seorang, itu namanya menguya. Bila kita menguya orang pada puasa, maka pahala puasa itu hilang loh nih, habis terbakar saja semuanya. Kemudian terakhir, wandur khubzakal ladzi ta'kuluhu hatta yakuna minal halal. Dan perhatikanlah makanan yang kau makan, maka engkau berusaha agar yang ikam makan itu adalah makanan yang halal. Bagaimanapun caranya, engkau berusaha selalu agar memakan makanan yang halal. Karena bila orang makan yang halal itu akan berakibat nyaman beribadah. Nah, makanan halal itu akan berakibat nyaman beribadah. Bila memakan yang haram, syubhat atau yang haram, itu pasti akan menghalang-halangi daripada beribadah. Jadi kan makanan yang halal itu akan memanggil kita supaya cangkal beribadah kan. Awak kita tuh terpakai untuk beribadah karena makanan yang baik. Biasanya makanan yang jelek, walaupun kita hendak mengarasi, tetap terarah kepada suatu yang jelek. Nah, begitulah. Ada pernah seorang alim namanya bisi dapat duit itu dapat duit yang kada bagus lah. Lalu senang membuktikan duit ini ke mana gunakan, dijelong sidin kepada orang lain. Yang sini ke orang lain, nah sidin
duit nah pakai haikam nah hana gunakan apa. Nah, cuma kan antara sini membuktikan malah anak buktikan bujur kan kisah apa. Nah, sudah dipakai orangnya duit tuh kan. Ya seminggu sudah tahun di sini pulang. Soalnya ada kalau sini aku junikam duit, kemana ikan gunakan? Jujur aja mengisahkan orang nih. Ini, oh sakanya digunakan kepada yang haram. Orang tadi menggunakan duit tadi kepada yang haram. Nah, pas aja sidin duit itu duit yang haram, lalu dipakai kepada yang haram. Nah, apakah kisahnya lah dari itu kisahnya orang membuktikan tak? Duit haram itu kemana arahnya? Ternyata duit haram itu menuju kepada sesuatu yang Allah Ta'ala murkai. Nah, jadi kita dapat duit haram memakai kepada kebaikan itu kayak mengulir jadinya kan. Lalu terarah kepada hal-hal yang negatif yang ada bagus. Ketika duit itu didapatkan dengan cara yang haram. Nah, kita tak kayak duit itu kayak menuntut kan, meminta kepada anak ampun duit ini supaya dipakai kepada yang haram. Kalau duit halal pasti akan terarah kepada yang baik-baik. Ada kan orang misalnya duit haram lalu diwakafkannya atau disedekahkannya supaya apa aja jama tolak bala aja supaya jangan kena bala nih. Jadi kan duit tadi dibersihi dengan cara diwakafkan atau disedekahkan itu menambah dosa sebenarnya. Kenapa? Karena duit haram itu kalau dipakai kepada sesuatu yang diberikan ke orang lain disedekahkan atau dipakai kepada suatu wakaf tadi kan, maka duit itu akan menyumpah kepada orang tadi kan. Karena telah menggunakan kepada sesuatu yang baik dengan cara duitnya yang kada baik. Jadi kayak mengganggu jenis lawan ibadah atau kepada kebaikan orang lain tadi. Nah begitulah. Akhirnya pemuda tadi menghayati nasihat seorang nabi tadi. Pertama takwa kepada Allah dimanapun berada. Yang kedua jaga muntung nyanyi beti orang. Jangan menjadikan orang lain. Yang ketiga menjaga pemakan sesuatu yang halal. Jangan sampai tamakan nang syubhat apalagi nang haram. Akhirnya pemuda tadi mengamalkan itu. Dengan mantap akhirnya dia mendapatkan ilmu dari Allah Ta'ala. Ya, itu kan ilmu laduni lah. Akhirnya si pemuda tadi kada jadi tulak ke luar daerah kan untuk menuntut ilmu. Ternyata dengan 3 macam amalan tadi, ternyata dia mendapatkan ilmu yang luar biasa. Berkat nasihat daripada seorang nabi tadi. Nah, itu kan. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan 3 macam amalan tadi. Itu luar biasa. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diceritakan kepada Malik bin Dinar radhiyallahu an. Sidin berkisah, aku suah keluar dari kampungku untuk berhaji ke Makkah. Lalu ketika aku berjalan-jalan di tengah tempat yang sunyi, di padang, di hutan lah, tiba-tiba aku melihat seekor burung gagak. Di patuknya itu ada roti. Nah, burung gagak makan roti, tapi roti itu ada dimakan langsung, di patoknya aja, dikutinya pakai patoknya tadi. Akhirnya berpikir sidin kan, ini burung gagak tarabang, di patoknya itu ada roti, kenapa ada dimakannya? Kemana yang membawanya? Maka rotinya guna kan? Nah, ibunya tarabang tadi. Ini ada satu hal yang lain pada yang lain, ini berarti si burung gagak ini tarabang bawa roti ini. Lalu diiringi sidin kemana ini tarabang. Akhirnya burung gagak ini tarabang lalu turun ke dalam gua. Nah, hinggap di dalam gua. Ada gua di tengah padang, tengah hutan, ada di gua situ. Lalu turun di situ. Kunti pulang ke situ juga kan. Melihatnya turun situ kunti. Nah, naiki ke atas gua tadi. Dia sampai ke situ, ternyata ada seorang laki-laki di gua tadi dapat tapasong orangnya. Tangannya berpasungan, batisnya berpasungan. Iba pulang orangnya tati lantang di tanah. Kasihannya loh nih. Sama tati lantang di tanah berpasungan pulang. Sakaninya si burung gagak tadi tarabang hinggap di awak orang tadi. Dari dada hinggap kan. Ya andaknya roti dikan. Lalu diribitakannya. Nah, ambilnya saribit buatnya kemuntung orang tadi. Dan orang di bapak lantangan, ini berpasong pulang kadang melepas pasong itu kan. Ini burung menyuapi. Nah, burung gagak di patok kadang kan menyuapi sana. Nah, Allah Ta'ala kan menjamin rezeki seseorang lah. Caranya dengan membawakan binatang liar tadi memberikan makanan. Imbas sudah dimakaninya, habiskan tarabang lagi burung tadi. Tarabang lagi palingnya. Lagi mana? Matarakan roti tadi. Sampai menyuapi kan luar biasa nah. Akhirnya si memaraki kepada orang nang pasungan tadi. Nah, bila pasakan si dia kan, pasakan pasungan tadi kan. Nah, nyaman sudah.
Lalu bertakun, dari mana sampian ini? Dari kelompok mana sampian sampai tak kesini? Ujar orang tadi, aku asalnya kan tulak behaji sama juga kan nasibnya behaji nih. Nah, berhubungan sakarinya aku tangkap kurang, pokoknya tabuk tadi kan lah, lalu ditangkap kurang. Nama nangkap ini bubuhan parampok. Nah, akhirnya semua hartaku dirampasnya. Karena juga harta dirampas orangnya pulang di dunia kan disakitinya nih. Mungkin supaya jangan melapor loh lah. Nah, supaya jangan dikisah dan lain nih. Imbah dirampoknya semua, lalu diikatnya tadi, dijeratnya kan tangan lawan betis. Timbainya sini. Nah, andaknya di muhara gua nih kan. Hingga aku kelaparan 5 hari. Aku bersabar nih. Nah, jadi sabar kan di hati nih ya Allah. Nah, 5 hari kan merasakan kelaparan. Musibah luar biasa nih lah. Ya, kalau bersabar jadi pasrah kepada Allah jadi kan amun ada rezeki umur tak amunnya ada rezeki kan sudah itu pasrah ke Allah Taala ini kan ridha jadi dengan takdir Allah Taala. 5 hari kada makan kada minum kada mati sananya. Lalu aku berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau berfirman dalam Al-Quran, ammay yujibul muttarra idza da'ah. Artinya pahamannya kayak ini, orang yang tak paripit bila berdoa kepada Allah Ta'ala pasti Allah Ta'ala tolong. Nah, jadi di antara kita berdoa supaya kabul itu ketika kita merasakan kada ada lagi bantuan kecuali dari Allah, itu salah satu cara agar doa dikabulkan. Jadi antara syarat kabulnya doa itu adalah ketika hamba itu pandangannya hanya Allah yang mengabulkan lagi. Mungkin kada daripada Allah Ta'ala kada kau mengabulkan. Bila kau bulat hati kayak itu dikabulkan Tuhan tak. Itu dia ulama kan di antara syarat-syarat doa dikabulkan. Bila masih kita kan berdoa kepada Allah, tapi pandangan kita ada masih kan memandang ke lain lah. Nah, misalnya memandang kepada harta, kepada kawan, kepada siapa kan yang kita anggap menolong kawan, berdoa lantar-lantar itu kan kada mantap doanya. Ya bisa jadi kabulkan Tuhan. Cuma yang harap tuh ada anak kabulkan ketika orang tua tak palipit. Hati itu kada dikika mana hanya Allah yang diharap dipasrahkan. Berdoa aja, di situ syarat kabulnya di antaranya. Harus bulat-bulat bujur, yakin bujur hanya Allah yang akan menolong. Itu di Quran, ammay yujibul muttarra idza da'a. Itu maksudnya. Nah, ketika itu pasrah hati kan hanya pasrah kepada Allah lagi siapa kau nolong di tengah hutan ini adakah manusia harapan kau nolong? Maka pulang jakat di jalan masih mending kan ada orang lalu ini terpencil tak gua ngalih ayo kan bilang mustahil lah. Ada orang datang mau di tengah pasar kan mungkin ada orang nolong. Nah, ini kan hanya kepada Allah, hati bulat hanya Allah yang akan menolong lagi. Enggak ada Allah Taala kada menolongi. Nah, ketika sudah demikian minta kepada Allah, ya Allah mungkin memang ada umur lagi ulun kan. Masih ada kesempatan di dunia ini kan, maka sayangilah ulun ya Allah agar mendapatkan kebebasan lah daripada ini kan, dan ada suatu rezeki lah hingga kau bertahan hidup. Iya nih, tak ada je burung ini terbang hari-hari, datang burung dimakaninya. Nah, sampainya memberikan banyu kayak apa caranya lah menginum banyu kau wajib aja burung nih kayak apa caranya. Jika disebutkan caranya lah hingga makan dan minum diberinya. Setiap hari ada. Lalu akhirnya dilepaskan tadi kan orang tadi lalu berjalan berdua, berjalanan kan anak berhaji nah. Lalu ketika kami sedang berjalan-jalan lalu kehausan berdua kan bekal kada mayu lagi nih kan cukup lagi lah kehausan di jalanan itu. Banyu habis sudah, punya mungkin ada sanggup tapi habis. Lalu ada melihat kami di suatu daratan atau suatu tempat di situ pinarami benar nih. Bubuhan apa manjangan atau kijang loh nih berkumpulan dia berkerumunan di situ kayak ada yang dikinumnya tuh nah batu bersongkupannya kan halo betongak itu kan nah mungkin ini nih parahatan menginum di banyu di sumur loh nah ini rezeki kita kalau kita menginum juga kan nah lalu kami pun mengucap alhamdulillah kita dapat sudah sumur kan pajak menginum situ lalu beberapa kasih sebujur sumur melihat manusia kan datang berdua lalu kijang dibukahan tahemburnya bukahan ada lagi napanya berdiam di situ ya kan binatang itu kan refleks aja lah melihat manusia itu kan buka kan apa ini takutan kalau tangkap kurang dan dibunuh orang jadi jangankan manusia binatang entah orang mati loh kenapa cacak tuh buka loh kita hendak ambil cangkir nyebutnya cacak ada di cangkir itu kan mencari gula lah atau mencari teh yang bakas nang kita bersahurnya kan bukanya kan melihat kita kan kenapa ini tahu bila kada buka bunuh orang dimati orang lalu binatang pun tahulan mati karena manusia itu dimati binatang pun tahulan mati bukahan bukan kijang tadi
Bukahan bun kijang tadi akhirnya beberapa kasih toh desa ada sumur. Tapi anehnya waktu tadi kan kijang tuh nginumnya nyata minumnya betungak. Biar kami sampai ke situ sakalinya biar kami anak nginom banyunya beturun hanya besurut. Tadi dalamnya kawa kijang tuh besongkop kalau nginum banyu. Ada yang ini apa biar sampai ke itu banyunya beturun. Nah, beturun bakajut kayak itu. Banyu tuh beturun ke bawah nih masuk ke tanah nih. Besurut. Nah, kenapa kayak ini? Tapi kan manusia kan bakal kan manusia bakal cari tali, ada tali. Pakai gayung, nah timbal gayung, juhut, nah wah minuman ini kan. Manusia bakal ada dua tangan nih. Nah, jadi tali gayung timbal ada tabur situ bedanya nih atau bumbu ada besangu tali lawan gayung nih masing-masing di orang nang musafir nih kan. Nah, ya itu kan orang musafir itu bawa tali kan bawa gayung ada bacang minum, bacang bodoh kan gimana ada bekalnya tuh nah orang musafir tuh. Nah, jadi kau menginum. Aku pun sini berdoa kepada Allah yang kau minum tadi. Ya Allah ya Tuhanku, kijang kada pernah rokok, kada pernah sujud, kada pernah beribadah menyembah Engkau. Ternyata nyaman aja buahnya nginom loh kan. Langsung aja buahnya nginom di atas bumi ini ada banyu nginom langsung. Padahal binatang ini kada sudah beribadah kepada Engkau ya Allah, tapi pengen mudahkan rezekinya nah kayak itu. Sedangkan kami ya Allah manusia yang sering beribadah kepadamu, kami perlu kepada tali, kami perlu kepada gayung loh nih. Kadang-kadang banyu ini nyaman pakai tangan ambil, ternyata kami harus berusaha loh dengan cara melemparkan tali dengan gayung tadi kan ke bawahnya kami dapat minum. Artinya nang kada beribadah lampian mudah aja dapat rezeki, sedangkan kami nang beribadah ini ternyata harus berusaha loh ya Allah. Nah, berdoa di hati kayak itu kan. Akhirnya dapat teguran jadi mungkin malaikat kalah atau dan hati khatar hati kan. Wahai Malik, itu kijang buahnya itu kawang nginom dengan cara nyaman itu kan tanpa betali sarabaan buahnya itu tawakal lawan kami. Nah, pokoknya binatang ini Allah Ta'ala jangan pandangannya nih yang memberi rezeki. Jadi ketika tawakalnya mantap kepada kami, maka kami mudahkan rezekinya. Nah, kayak itu sih binatang itu lah. Kan Nabi berkata, "Lau tawakkaltum haqqa tawakkulih la razaqakum, la tawakkaltum Allah yang tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra tagdu khimasan wa taruhu bitanan." Jikalau kalian kata Nabi bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, sebenar-benar tawakal kepada Allah, tentulah Allah akan berikan kalian rezeki seperti Allah Ta'ala berikan rezeki kepada burung. Kan burung itu isukan kan ini terbang, talinya kimpis loh kan bilanya kamarian kancang talinya. Nah, kan mudah sekali memberikan rezeki loh kan. Nah, begitulah Nabi mengatakan kepada kita sebagai hambanya atau sebagai apa? Sebagai umatnya tadi. Jadi ketika binatang tuh tawakalan Tuhan bujur, ya kan hanya pasrah kepada Allah, hanya mengharap kepada Allah, ternyata Allah Ta'ala mudahkan rezekinya. Ada kalian bertawakal, ada masih terpandang lawan asbab. Nah, itu kan manusia itu kadang masih terpandang lawan asbab. Ada tali, ada gayung, lalu Allah Ta'ala ngalihi sedikitkan rezekinya supaya gayung lawan tali tak pakai. Nah, kita ini terpandang asbab kan kita nih, lalu asbab itu dijalankan. Jadi masalah kita mencari rezeki, memang ada asbab disediakan Tuhan. Silahkan kita pakai asbab. Nah, pak usaha kita kan macam-macam lah. Ada orang berhuma, ada orang berdagang, ada orang mengajar, ada orang macam-macam lah kan amalan-amalan yang segala profesi manusia itu orangnya asbab. Itu hanya satu sabab yang kita jadikan untuk jalan mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala. Cuma kita pandangannya bukan asbab itu yang memberikan rezeki, bukan asbab itu yang memberi kita rezeki. Jadi asbab itu kita jalankan, Allah Ta'ala juga yang memberi rezeki. Buktinya kan mendapat rezeki apa ucapannya alhamdulillah. Ketika dapat rezeki ucapannya alhamdulillah, memuji kepada Allah. Itu pas kita manusia ini kan Allah Ta'ala berikan kita usaha, berikan Allah Ta'ala satu jalan kan, cuma kita jangan sampai menuhanakan usaha, atau kita kadang lagi ingat bahwasanya Allah Ta'ala nang menolong kita dalam usaha dan segala-galanya tadi. Mungkin inilah yang dapat disampaikan, semoga ada manfaatnya bagi orang pribadi yang sabarataan. Semoga kita semuanya mendapatkan selalu ilmu yang bermanfaat serta amal saleh dari dirinya, dan kita semuanya mendapatkan kesehatan, keafiatan pada umur dan ibadat kepadanya ketika sampai ajal kepada kita diberikannya husnul khatimah dan iman yang sempurna dan nanti di negeri akhirat.
kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, menjadi umat yang terbaik, mendapatkan surganya dengan semudah-mudahnya ala hadiniyah wa kulli ma nabi salafus salih wa ila haudatin nabi wa ahli baitil kiram syai'ulillah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yashghuluna an ta'atik aw yahulu bainana wa bain tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna lima fihi ridhaq wa qata'na an kulli shay'in siwa wa amla qulubana ila hubbika wa hubbi rusulika wa adhiqna tawassul fi fadlik innaka antal jawadul karimur raufur rahim. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين.